harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih bagian yang terbaik selamanya, takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Hiralaya namu, hirabala shandek hirala namu, hirala rabahe, lekrobo kone shandek hirala raba, yekarala rabase, hiarala raro, hinamala shandek hirala raba. Kirabala kami rindu berjumpa dengan Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kiroloro shekirara balade yokapakara balata karaya shande kiroloro shekiralara hiaralaro. Hirabala sharala yekarala raba shekarala lekrobolo tekerala raba yeke yekarala raba shende kerala raba la raba ala raro yarala she Jesus yarala rabo kirabala shanda karala yaramo hiarala shane kiroloroste kirala. Kami rindu sekali Bapa Sorgawi mengalami persekutuan seperti yang Yesus alami dengan Bapa. Mengenal Bapa, mengerjakan pekerjaan Bapa, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Roh Kudus bawa kami kepada persekutuan yang dalam yang pernah dialami oleh Yesus ketika Dia ada di muka bumi, bersekutu dengan Bapa, bersatu dengan Bapa, melihat pekerjaan Bapa, melihat Bapa, hidup oleh Bapa, tinggal dalam hadirat Bapa. Kami rindu sekali sepanjang 2026 kami boleh mengalami persekutuan yang pernah dialami oleh Yesus dengan Bapa. Kami rindu mengalami Tuhan. Supaya apa yang Yesus kerjakan itu yang kami kerjakan. Supaya apa yang Yesus lakukan itu yang kami lakukan. Supaya kami boleh mengalami realita kehadiran Kristus. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami. Bawa kami kepada Yesus. Bawa kami juga kepada Bapa. Supaya kami boleh mengenal Allah Tritunggal. Lengkap semuanya. Kami boleh merepresentasikan kasih Bapa. Kami boleh merepresentasikan kasih karunia Kristus Yesus. Kami boleh mengalami penyertaan sempurna daripada Bapa oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Pagi hari ini, siang hari urapi kami, berikan kepada kami roh hikmat dan pengertian untuk mengenal Bapa dengan benar. Di ruangan ini juga ada jemaat yang di rumah, lawatlah mereka semuanya. Juga yang ada di ruangan Zoom, lawatlah semuanya Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami boleh menikmati ketidakterbatasan Engkau. Kami hanya bergantung dengan pekerjaan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan di mana ada Roh Kudus, di sana ada kemerdekaan. Dan dipastikan kami dibawa kepada kemuliaan yang semakin besar. Urapi hamba-Mu, urapi kami setiap yang hadir. Kami juga berdoa buat orang-orang di sekitar gedung ibadah ini. Lawatlah mereka jamah lama Tuhan. Penduduk kota Lembang dan desa-desa. Semua Kau lawat, Kau jamah Tuhan. Karena kami tahu bahwa pujian penyembahan kami tidak bisa dibatasi oleh tembok gedung ibadah ini. Akan mengalir keluar seperti yang Tuhan maksudkan lewat pujian penyembahan kami.
Terima kasih Bapa Surgawi, urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus, mari kita tetap bersama-sama. Amin. Sebelum duduk, mari kita haleluya. Oh, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita harus lebih rapi daripada pertandingan Persib dengan Persija ya. Ya, oke. Selamat siang saudara sekalian. Apa kabarnya? Ya, kita luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa ya. Dan saya percaya bahwa semakin hari kita akan mengalami keluar biasaan Tuhan. Dialami oleh orang-orang tertentu, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setuju dengan saya? Ya, saya sering sampaikan ini ketika yang namanya Maria Marta punya saudara namanya Lazarus meninggal dunia. Dan ketika mereka meninggal dunia, mereka kecewa sekali sebetulnya. Tapi apa yang terjadi, mereka diizinkan mengalami Tuhan yang hidup saudara. Yang dimana rata-rata tidak pernah mengalami itu. Dan ketika Tuhan katakan kepada Maria, kepada Marta, Marta, kalau kamu percaya bahwa aku adalah kebangkitan hidup, kamu akan lihat kemuliaanku. Tapi keterbatasan Marta bilang gini, iya saya juga ngerti. Tapi masalahnya dia sudah mati 4 hari yang lalu. Kan nggak mungkin, memang nggak mungkin, betul nggak? Kalau saya juga di situ bilang itu kayak nggak mungkin, udahlah tanamin aja, betul nggak? Kalau saya di situ, betul nggak? Iya, karena saya belum kenal banyak tentang siapa Yesus. Tapi Yesus katakan, tapi kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaanku. Terus kemudian Marta ngeyel lagi, mana mungkin, nggak mungkin. Didesak sama Tuhan. Terus Marta bilang, ya aku tahu lah, aku yakin engkau kebangkitan dan hidup. Percaya kamu? Oke percaya. Ketika mereka percaya, Marta percaya. Marta melihat kemuliaan Tuhan. Amin saudara sekalian. Amin. Nanti saya akan bagi percaya yang kayak gimana yang Tuhan masukkan. Masuk 2026 ini. Ya. Ada 2 hal yang saya mau share hari ini. Ada yang pertama, kita harus membangun secret room. Secret room ini bicara secret place. Saya sering nyampaikan ini. Ya, apa yang kita alami di sana, apa yang kita kerjakan, dan kemudian dengan apa kita bersekutu terus sekalian. Ya, ada amin? Oke, sehingga kita lihat bagaimana tahun 2026 kita itu betul-betul mengalami yang sangat dibedakan oleh Tuhan daripada bangsa yang lain. Oke, saya mau share dulu. Yang pertama, tema kita 2026 adalah tentang mengalami realita Kristus ya untuk membuat terobosan. Kenapa realita Kristus? Kenapa enggak realita Bapa saudara sekalian? Ya, kita punya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau saya bilang Allah Bapa, kamu kenal Allah Bapa enggak? Kayak gimana modelnya saya juga tahu, betul enggak? Saudara tahu enggak? Tahu enggak? Tahu enggak? Saya enggak tahu. Allah Roh Kudus tahu enggak? Tahu enggak? Saya enggak tahu. Tapi kalau Yesus saya tahu. Karena di Alkitab jelas dibentuk manusia, betul enggak? Ngomongnya, kerjanya kelihatan, betul enggak? Makanya dikatakan dia, Yesus adalah kepenuhan Allah. Allah yang mana? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Setuju dengan saya? Sehingga kalau kita mengalami realita Kristus berarti kita juga mengalami yang namanya Bapa. Kita juga mengalami nama Roh Kudus. Amin saudara sekalian. Karena saya nggak bisa membayangkan Bapa itu kayak gimana gitu loh. Cuma yang saya tahu kasihnya luar biasa, betul? Ya. Saya juga bisa bayangkan Roh Kudus kayak gimana. Cuma saya tahu dia penuh kuasa. Betul? Ya. Tapi kalau pribadi Yesus bisa bayangin bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, bagaimana dia menyembuhkan orang kusta, mengasihi orang berdosa, dia kasih orang makan banyak, ya. Dan saya bisa paham, betul enggak? Nah, Tuhan ingin membawa kita seperti Kristus supaya kita kayak PKBM melayani orang di PKBM, kasih makanan gratis, betul enggak? Kebayang, kenapa kebayang? Karena Yesus pernah buat begitu. Kalau bilang Roh Kudus mau buat begitu, enggak kebayang, betul enggak? Kebayang enggak? Kebayang enggak? Enggak kebayang, betul enggak? Bapak juga enggak kebayang. Tapi kalau kebayang, karena dia pernah kasih makan 5.000 orang. Amin. Jadi kita bisa kasih makan banyak orang, setuju saya. Ya, ngajar orang. Bagaimana ngajar orang? Saya nggak ngerti ngajar orang, saudara. Roh Kudus mengajar, Bapak mengajar. Bingung saya, betul nggak? Tapi saya lihat Yesus mengajar. Kalau Yesus bisa mengajar, kita bisa mengajar. Makanya kita harus menjadi seperti Iya, bukan K-pop dari Korea. Amin. Ya Bu Feba ya. Ya Bu Feba ya. Betul, bukan kayak K-pop dari Korea, kayak Yesus, betul nggak? Amin. Ada amin saudara sekalian.
Iya, tapi jangan jenggotnya doang, betul. Jangan jubahnya doang, tapi pribadi karakternya. Makanya sampai punya pikiran, perasaan. Gitu keren kan, betul nggak? Soalnya kalau modelnya sama, wajahnya sama, orang Jawa bilang medeni, betul nggak? Nakutin. Di mana-mana kayak janggotan semuanya, betul nggak? Nakutin, betul nggak? Tetapi mukanya berbeda, kurus, gemuk, tinggi dan sebagainya nggak jadi masalah. Tapi karakternya oke banget, kayak kurang keras kayak siapa? Kayak siapa? Oke, nah sekarang yang Tuhan inginkan kita sepanjang 2012 mengalami realita Kristus. Ya. Tapi nanti kapan-kapan kita belajar itu bagus banget. Kita dibawa ke bersekutu dengan Bapa, bersekutu dengan Yesus. Ini keren banget, keren. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya dibaptis juga, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekalian sekalian. Bukan dicemplungin doang, dapat sertifikat tapi gak berubah. Betul gak? Saya udah dibaptis tuh 30 tahun yang lalu tapi gak berubah. Karena hanya taunya baptisnya Bapa, Anak, Roh. Gak cukup. Tapi mengenal siapa Bapa. Mengenal siapa Yesus. Mengenal siapa Roh Kudus. Kan keren, betul gak? Kurang keras aminnya. Paham ya? Keren gak, betul gak? Jadi kita nampilin kasih Bapa, kasih yang tidak terbatas. Nampilin kasih karunia Yesus. Apa itu? Dia disembuhkan, dia menyembuhkan, dia membangkitkan, dan kemudian dia juga mengangkat dari kutuk-kutuk sakit penyakit. Dia mengangkat dari kuasa dosa. Amin. Dan perlu bersekutu dengan Roh Kudus, kenapa? Supaya 24 jam satu hari. Haleluya. Bukan hanya waktu pagi doa, tapi siang malam, tengah malam hanya Tuhan yang tahu, kan gak enak. Paham? Setuju dengan saya? Oke, sekarang saya mau bagi dulu. Jadi bicara soal realita Kristus. Jadi soal ini pakai bahasa Inggris gak apa-apa ya. Jadi poin pertama, Tuhan itu dia ada dalam hati kita. Bahasa Sundanya indwelling my life. ya. Tuhan itu dia ada dalam hati saya. Indwelling my life. Itu gara-gara ketika kita lahir baru, paham? Ya. Dia tidak pernah mencolot keluar seberapapun dosa kita. Dan itu terjadi karena kita percaya kepada Yesus. Dia tinggal dalam diri kita. Setuju dengan saya? Bahasa Sundanya indwelling my life gitu. Ya. Dia dalam diri kita. Itu paling keren. Saudaraku, kita gini keren luar biasa. Karena di zaman perjanjian lama gak pernah terjadi. Betul gak? Perjanjian baru, dinajurunate gitu loh. Wih, keren tuh. Yang kedua, dia bukan hanya indwelling my life, tapi dia juga adalah Allah yang dia memiliki kepekatan kehadiran dia. Ini bahasa Sundanya the presence of God. Hadirat Allah, betul? Nah, dari mana kita rasakan? Oke. Kalau kita berdoa, aduh kayaknya bulu kuduk saya merinding, air mata mengalir. Tuhan hadir, betul? Gak pernah ngalamin? Nanya doang, gue nanya doang, betul ya? Iya, air mata mengalir, ya, bukan karena kaki keinjak gitu lalu ya, betul nggak? Terus kita panas sekali, panas bukan marah, tapi kayaknya aduh Tuhan deket banget dengan Tuhan gitu ya, dipeluk sama dia, digendong sama dia gitu. Pernah ngalami? 5 orang yang lain? Itu namanya the presence of God, hadirat Allah. Ketika kita menyembah dia, dia bersemam di atas pujian umatnya. Setuju dengan saya? Ya, lebih dari situ bukan hanya ketika menyembah dia, ketika kita berdoa, kita bertemu dengan dia, kita rasa, aduh Tuhan kayak gak kuat, aduh Tuhan, iya anget banget, aduh Tuhan, thank you gitu. Pernah ngalami gitu? Pernah ya? Nah itu kalau mengalami itu pasti mengalami pemulihan. Gak mungkin gak. Karena dia spesial buat kita. Nah yang ketiga adalah God is omnipresent. Yang ketiga ini Allah maha hadir. Nah saya mau bahas yang ini. Tadi yang pertama, dia tinggal dalam diri kita. Yang kedua, kita mengalami kepekatan kehadiran dia lewat pujian, penyembahan, doa. Dan 2-3 orang berkumpul dalam namaku sehati doa, aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, itu tuh namanya kepekatan hadirat Tuhan. Tapi yang ketiga yang saya bahas, God is omnipresent, artinya Allah maha hadir. Dia hadir di mana-mana. Ya, ketika hujan, kita mau berangkat ibadah, bisa ngomel kan? Bilang haleluya. Saya yakin nggak ngomel di sini. Cuma saya hanya bilang bisa ngomel kan, betul nggak? Jangan salah paham cukup sekalian. Tidak ada penghakiman di antara kita.
Ya, bisa ngomel. Tetapi bisa saja tidak ngomel. Karena kita merasa Allah Maha Hadir. Sehingga ketika hujan, thank you ya Tuhan ya. Terima kasih. Hujan ini pasti berhenti. Lebih garang lagi kayak model GKD. Dalam nama Yesus hujan berhenti. Gitu. Yang awalnya thank you ya Tuhan buat hujan ini ya. Terima kasih. Pasti mendatangkan kebaikan. Itu GKKD di bawah rata-rata. Yang rata dalam nama Yesus berhenti. Mas kami gitu loh. Itu GKKD sejati. Ada amin? Ada amin Bu? Paham ya? Oke. Nah sekarang saya akan tekankan yang God is no presence gini. Ketika kita nggak lihat jalan, kita nggak lihat jalan, realnya nggak jalan, tetapi Tuhan buat jalan. Paham saudara sekalian ya? Ketika ada berita-berita buruk, saya mengalami ketenangan di sana. Walaupun sebetulnya saya harus menghadapi yang buruk itu. Tetapi Tuhan ada karena dia adalah Maha Hadir. Susah nggak susah, enak nggak enak, punya uang nggak punya uang, disakiti nggak disakiti, kita nggak jadi masalah. Karena kita nggak bergantung dengan apa yang di luar. Kita bergantung pemahaman diri kita dan bersama dengan kebenaran firman Tuhan, itu cukup saudara sekalian. Ada amin saudara sekalian? Ada amin saudara sekalian? Iya kan? Dia kan seperti yang dialami oleh Abraham. Abraham kamu mau kasih persembahan buat anaknya, dikasih persembahan. Tuhan suruh betul gak? Terus dia bisa komplain dengan Tuhan. Tuhan, anak semata wayang dapat juga susah gitu loh. Dia persembahan, mikir lah tuh Tuhan betul gak? Tapi dia gak komplain dengan Tuhan. Datanglah bujangnya bilang nih, Papi Abraham ngomong-ngomong yang dipersembahkan apa? Cicing atuh gak gitu. Gue lagi mikir gitu. Gue juga mikir tahu gak? Kalau saya disusi saya akan salahin Tuhan. Dia gak gitu betul gak? Kita kalau gitu kan gitu. Pak gimana keadaan? Mikir nak, Bapak juga bingung gitu loh. Bukan kamu yang bingung, gue juga bingung. Jadi panas semuanya betul gak? Di sini gak ada, di luar banyak. Nah terus kemudian dia tanya, bujangnya bilang gini, Papi Abraham yang mau disembahkan apa? Dia bilang, diam atau gitu, enggak gitu. Dia tenang, tenang. Tuhan tuh Jehovah Jireh, dia menyediakan segala berdoa. Tuh bujangnya gak nanya lagi, yang mana modelnya? Dia cicing, udah betul gak? Pokoknya ada betul gak? Dia juga sama-sama yakin betul gak? Karena dia sudah melihat bahwa bagaimana kehidupan Abraham dipimpin Tuhan ketika Abraham ngomong A terjadi seperti A. Sehingga enggak diskusi. Enggak begini, Papi Abraham sorry ya sebelum sampai ke tempat yuk kita diskusi. Saya kurang yakin banget gitu. Enggak gitu kan? Enggak gitu kan? Dia bilang Allah yang menyediakan. Dan betul Tuhan menyediakan. Walaupun matanya harus sedang menyaksikan anaknya dipersembahkan. Tetapi bicara God is omnipresent. Dia Maha Hadir. Dia sediakan dengan cara dia sendiri. Itu yang akan kita alami saudara. Ada amin saudara sekalian. Itu yang akan kita alami. Supaya ketika kita mengalami itu, kita nggak usah kita nggak beritakan Injil. Orang akan bilang bahwa Tuhan kita tuh hidup. Nah nanti ada poin kedua. Kalau keduanya adalah dia minta ceritain, Pak Allah itu kayak gimana modelnya? Apa kayak onde-onde atau kayak semprong gitu loh. Ceritain bahwa dia hidup, betul nggak? Gak usah berdebat, gak usah berantem, gak usah. Repot, lamain terus sekalian. Tapi ketika disampaikan itu kita ngomong, itulah prinsip yang kita alami bersama dengan Tuhan. Amin. Paham ya? Sekali lagi saya ulang supaya nangkep nih, betul ya. Jadi pertama, kita hal mengalami yang namanya God indwelling my life. Dia tinggal dalam roh saya ketika lahir baru. Ya. Yang kedua adalah bukan indwelling my life, tapi the presence of God. Artinya kita mengalami kepekatan hadirat Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan karena Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Betul ya? Ya, paham ya? Oke. Yang ketiga adalah God is omnipresent, dia Maha Hadir. Nah, yang kerennya kita di zaman Musa, mereka tidak mengalami God indwelling my life. Mereka mengalami God is omnipresent. Keren gak? Tuhan bilang, Musa pimpin bangsa Israel keluar Mesir gitu loh. Terus Musa ini karena dia tahu dipilih sama Tuhan gitu, dia punya alasan, gak bisa, sertai aku. Waduh keren gitu ya, sertai aku. Terus Tuhan bilang, ya kamu mendapat kasih karunia. Benar saya setuju, tapi buktinya mana? Dia bilang gitu, gini aja deh, aku menyertai kamu. Gak cukup. Terus kemudian kayaknya Tuhan ngeper, ini orang kok udah ngerti gitu ya. Ngerti gini, bukan hanya Tuhan dari luar,
Tetapi Musa bilang ini, gue sih kalau lihat di luar sih nggak mau. Saya mau ketemu dengan Tuhan. Terus Tuhan bilang gini, Musa, gini loh Musa, repot. Kalau kau lihat aku mati. Aku tuh gak mau kehilangan kamu gitu loh. Mungkin Musa kalau dia lebih pintar gini, biar aja gak mau mati, lebih penting lihat Tuhan gitu loh. Daripada hidup gak lihat Tuhan, kira-kira kasarnya gitu loh. Tapi apa terjadi, Tuhan bilang gini, yaudah gini bisa. Saya letakkan kamu di gunung, simpen di situ. Nah setelah saya simpen, aku lewat. Nah aku lewat, kamu bisa lihat punggungku. Gak apa-apa lihat punggungku, yang penting lihat aku gitu. Dan bagi Musa, cukup. Kita itu saudara sekalian, sangat berbeda dengan Musa. Kita keren. Kurang keren aminnya. Musa itu dia hanya di luar. Betul gak? Waktu mindahin tulangnya Yusuf, ya kakek nenek moyang, makanya orang Batak suka mindahin tulang. Itu yang ditiru, yang lain gak ditiru. Apa gak kurang ajar? Sehingga apa yang terjadi? Musa mengalami penyertaan Tuhan. Tiang awan siang hari, ya, tiang api malam hari, betul nggak? Nah kalau orang Batak bawa pinjai itu nggak disertai apa-apa, betul nggak? Gondang aja nggak ada. Saya sih nggak benci orang Batak sih, saya orang Batak juga. Cuma hanya ya mau diomongin supaya kita ngerti kebenaran. Dan apa yang terjadi? Tapi Tuhan nggak ada dalam batin mereka. Betul nggak? Betul. Musa ngalami Tuhan menyertai mereka. Musa ngalami ngelihat mukanya Tuhan. Tapi dia gak ngalami Tuhan yang kita tuh ngalami. Makanya kita punya privilege yang luar biasa. Makanya anak saya paling bungsu waktu tahun baru begini. Tahu gak Pak, aku tuh ingin jemaat tuh tahu. Yesus tuh buat mereka privilege gitu loh. Saya tanya, apa maksud kamu privilege? Tahu gak Pak, waktu saya pergi pertukaran mahasiswa pelajar ke Jepang, Tuhan sertai saya. Dia di sini Pak. Waktu saya kerja praktek di Kalimantan, Ucung, Pocok di mana gitu. Terus kemudian gak ada mall, makannya juga macam-macam. Dia di sini. Wih, ya ampun, saya bilang gitu. Itu cukup buat kita. Dan harusnya anak gereja tahu, itu privilege kita. Itu Tuhan kasih harga buat kita. Betul, ada alasan untuk mundur, ada alasan untuk kecewa, ada alasan, gak ada alasan sama sekali. Cuma kita kadang gak ngerti. Nah Musa gak punya yang namanya di sini. Kita punya. Keren ya, betul gak? Bangga gak? Bangga dong, amin gitu. Kurang keras, amin. Betul gak saudara? Iya kan, betul gak? Iya, kenapa? Saya jadi ngerti. Musa gagal ke tanah Kanaan gara-gara dia masih simpan sesuatu dalam batinnya yang dipelihara. Marah. Karakternya gak tepat. Bangsa Israel ngamuk, dia bilang, kami minta air gitu loh. Terus Musa gini, alah udah ditolong, dikeluarin dari Mesir, ngomel lagi. Gue kan gak salah, gak salahin dia dulu yang suruh kamu keluar gitu. Kamu juga berdoa untuk minta keluar, dikeluarin gitu loh. Harusnya Musa gini, betul gak? Tapi akhirnya dia pukul, keluarkan air 2 kali. Dan bilang ini, Musa, engkau melanggar kekudusanku. Dan kau tidak kuizinkan sampai ke Kanaan. Karena karakternya. Dan banyak anak-anak Tuhan gagal. Karena ada sesuatu yang tersembunyi dalam batinnya. Gak diselesaikan. Oke. Sampai situ paham ya? Nah sekarang kalau gitu bagaimana kita bisa mengalami lebih dalam? Saya mau share. Bangunlah secret room atau secret place. Ya. Itu bahasa Sunda juga depannya. Bangunlah yang namanya tempat persembunyian dengan Tuhan. Ruang khusus, tempat khusus bersama dengan Tuhan. Berdua. Kau bisa pergi kemana-mana, tapi ambil waktu lebih lama berdua dengan dia. Karena banyak hal dia akan kasih tahu sama kamu. Oke? Mari kita lihat Matius 6 ayat 6. Yes. Matius 6 ayat 6. Sebelum baca Matius 6 ayat 6, yuk kita buka dulu Matius 8, ya Matius 8. Matius 8 ayat yang kedua-dua, 23, 24. Yuk
kita baca. 1, 2, 3. Lalu Yesus, Matius 8 ayat 8 ya. Matius 8 ayat 23, maaf. Nanti saya akan bahas Matius 6 ayat 6. Matius 8 ayat 23. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun iya. Yesus pada waktu itu di dalam perahu, betul. Iya, dalam perahu. Kemudian terjadi angin ribut menggoncangkan mereka dan mereka takut, panik, marah dan semuanya macam-macam. Ya. Kalau kita ke dokter, dokter bilang, ini cancer stadium 2. Tinggal tunggu kapan matinya, betul nggak? Betul nggak? Saya nanya doang, betul nggak? Betul nggak? Itu yang pertama. Atau yang kedua gini, tuh kan, pasti gaya makannya kurang bagus tuh. Saya udah tahu gitu. Ada banyak penghakiman yang terjadi karena sudah nempel di sini. Ya, kalau meninggal, dia kenapa meninggal? Pasti pertama karena kecelakaan, betul nggak? Yang kedua pasti stroke. Sudah ada SOP-nya, betul nggak? Betul nggak saudara? Nah, kita tuh ditempel di sini. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus isi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga muncul kepanikan dan bukannya panik, tetapi kita diskusi dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba angin ribut terjadi sekalian. Dan mereka panik, takut sekali. Kami pasti mati semuanya, habis. Tapi apa yang terjadi sekalian? Petrus lihat Yesus tidur sekalian. Ketika Yesus tidur, Yesus di mana? Kan di dalam hati kita, betul nggak? Tapi kenapa masih panik? Kenapa takut? Karena kita anggap Yesus itu biasa-biasa aja. Nggak ada kekuatannya. Apalagi kalau kita pengalamannya yang nggak enak gitu loh. Doa-doa belum dijawab gitu loh. Bilang haleluya. Betul gak? Betul gak? Jadi kita ini benar gak nih kebenaran? Saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Ditipu oleh si jahat dan akhirnya kita gak membawa persekutuan yang dalam dengan Yesus. Itu sebabnya ketika Petrus bilang, Guru jangan biarkan kami binasa. Terus dia bilang gini, maaf ya Petrus ya, gue lagi ngantuk tadi malam doa semalaman. Maaf ya, ntar gue tidur dulu, nanti jam sekian gue jawab. Kan gak begitu, betul gak? Langsung dia beri, ada apa, betul gak? Ketika dia beri, dia angin ribut, dia hentikan semua, betul gak? Dan Petrus gak bilang gini, Yesus tolong ya, setelah kau bangun yang kedua, tolong berhentiin angin ribut ya. Kau udah berhenti ribut, ngomong ke saya ya, biar nanti lahir saya turun lagi. Kan gak ngomong begitu, betul gak? Gak usah disuruh, memang dia begitu semua sekalian. Ketika kita mengalami realita Tuhan, nggak usah kita suruh, ini lo Tuhan masalahnya 1, 2, 3, 4, 5, aku jelasin lagi ya, 6, 7, 8, belum lagi Tuhan sampai 100, gempor, betul nggak? Dia tahu apa yang kita perlukan, dia tahu bagaimana menghandle-nya, nggak usah diajar sekali, betul nggak? Sehingga dia bangkit dan dia nggak begini, kalian butuh ikan ya, saya cari ikan, nggak gitu, betul nggak? Angin ribut, karena kebutuhan mereka supaya angin ribut diredakan. Tapi di sisi yang lain nggak angin ribut diredakan ketika naik perahu. Apa yang terjadi? Mereka butuh makanan, mereka butuh ikan, betul nggak? Betul nggak? Beda ceritanya. Tapi itu sesuai kebutuhan mereka. Itulah realita Tuhan. Apa yang kau butuhkan? Betul nggak? Kau butuhkan dulu dengan sekarang berbeda. Minggu lalu berbeda. Dan dia adalah Allah yang maha hadir. Anytime dia tolong kita semua sekalian. Setuju dengan saya? Katakan amin. Sehingga akhirnya angin ribut diredakan. Dan itu nggak disuruh Petrus. Yesus tolong ya, itu angin ribut, gue takut mati. Ayo, nggak gitu seru sekalian, nggak gitu, nggak disuruh memang kerjaannya begitu, betul nggak? Pokoknya nggak benar-benar dibenerin sama dia deh gitu. Yang sakit pasti disembuhkan sama dia. Setuju dengan saya? Ada amin? Yang punya pergumulan uang ya, dia tolong seru sekalian. Gak usah kita minta uang Tuhan, emang saya miskin gitu, nggak gitu. Tapi kita percaya seru sekalian. Setuju dengan saya? Sehingga akhirnya angin itu
reda sekali saudara. Karena Yesus tidak tidur lagi, ada di perahu, tidak tidur tapi dia bangkit. Nah itu sebabnya untuk kita mengalami realitas Tuhan, yang pertama harus kita bangun secret place. Tempat tersembunyi dengan Tuhan kita supaya kita mengalami dia saudara sekalian. Mari kita lihat Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6 ya. Baru saya ingin jelasin. Matius 6 ayat 6. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi iya, dia bilang, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Kenapa kita harus bangun secret place atau ruang khusus dengan dia? Karena ternyata Tuhan itu ingin berdua dengan kita. Terus sudah bilang ini, Bang, kan harus doa semalaman rame-rame. Beda lagi kita, saya ceritain lagi. Ada doa pribadi, doa korporat, betul nggak? Itu penting. Makanya kenapa kadang-kadang orang misalnya suka doa korporat, karena mereka mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Dia ingin menularkan roh itu. Oke. Dia bilang kalau kamu berdoa, masuklah kamarmu, tutup pintu. Nah masalahnya bukan masuk kamarnya. Kita semuanya punya kamar. Tutup pintunya masalah, betul nggak? Ahan, Tuhan bilang kepada mereka, Tuhan bilang ke Yosua, Yosua hancurkan kota Yeriko. Yang kedua, kota Ai hancurkan semuanya. Terus tiba-tiba yang terjadi, waktu mereka menghancurkan kota Ai, menghancurkan Ai, mereka kalah. Terus tiba-tiba Yosua bilang, Tuhan, sorry Tuhan, gue mau ngomong apa ke bangsa yang lain? Katanya kau menyertai kami. Tapi realnya kami kalah. Apa kata bangsa lain tentang kami? Apa kata bangsa tentang Tuhan kami? Kayaknya kami gak punya kekuatan apa deh. Terus kemudian diharapkan Yosua. Tuhan berbelas kasih pada Yosua, kumpulin bangsa Israel. Yosua bilang, ada apa lagi kok marah sama saya gitu ya. Saya kan gak ada yang salahnya gitu loh. Kumpulin bangsa Israel. Kemudian dihakimi mereka semuanya. Ternyata ada Akan di sana. Akan itu menyimpan perak-perak barang rampasan, simpen di rumahnya. Instruksinya adalah itu sebagai barang tumpasan. Paham gak? Paham gak Pak? Paham gak? Ditumpas, disimpan. Gara-gara itulah bangsa Israel kalah. Gara-gara pintu tidak ditutup, itulah seperti dikunci. Itulah membuat kita tidak mengalami kedahsyatan Tuhan. Karena pintu itu masih dibuka dengan hal yang lainnya. Jadi kita doa, kita baca Alkitab, tetapi kita nggak ngalami dia karena masih ada pintu yang lain. Itu yang Tuhan nggak suka. Beda dengan Rahab. Rahab ketika pengintai dari bangsa Israel diutus oleh Yosua untuk mengintai tempat Yeriko. Rahab orang sundal. Dia bukan anak Tuhan. Tapi dia menyimpan yang benar. Dia menyimpan pengintai-pengintai. Dan gara-gara dia mencoba pengintai, apa yang terjadi? Ketika Yeriko dihancurkan, Yosua bilang, panggil itu Rahab. Keluarga besarnya, kumpulin semuanya. Keluarkan dia, jangan dibinasakan. Karena kenapa? Dia tidak menyimpan yang tidak benar. Dia betul menyimpan dan menghancurkan yang tidak benar. Setuju dengan saya? Akan hancur karena dia menyimpan barang tumpasan. Nah kadang-kadang kita nggak ngerti, kita nggak enteng selalu. Itu sebabnya kita, loh Tuhan kan sudah berdoa diikut. Nah masalahnya di situ selalu sekali. Tuhan nggak bilang, Leo saya hadir ada dosa ini gini. Semaput kita selalu sekalian. Supaya kita nggak semaput dikasih pelan-pelan. Leo ayo betul nggak kita ngerti, oh ternyata saya ini orangnya panikan. Ternyata saya ini masih ini. Dan dia tidak katakan kamu itu kurang ajar dosa. Dia nggak bilang begitu. Dia bilang Leo ini menghalangi kamu. Ini mengganggu kamu. Ini menghalangi kamu mengalami cepat. Betul nggak? Karena dia Bapak kita betul nggak? Nggak akan. Leo
ada banyak rusak. Saya melihat ular meringkah di atas pagar. Saya binasakan. Gak gitu seru sekalian. Dia adalah Bapa penuh kasih. Itu harus kita. Tapi sorry, jangan tekankan kasih doang, tapi tidak ada ketertiban. Itu persoalan kita sekali. Kasih dan tertib. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kita masuk sikap itu dikatakannya tutup pintu dari apa? Dari semua yang menghalangi kita, yang bukan menyakiti. Saya tidak boleh mengatakan menyakiti. Yang membuat Tuhan gini, aduh nak, janganlah saya jadi nomor 2. Cinta uang yang lainnya. Tidak ada yang tahu, kita yang tahu. Dan Tuhan ingin bereskan semuanya. Nah kalau zaman sekarang saya berkali-kali, gadget betul gak? Setuju gak? Berapa jam kita dengan gadget kita? Kita di gadget kita, bisa lama-lama. Tapi kalau baca Alkitab, aduh lama bener nih. Wasting time nih baca Alkitab, doa. Nah, kenapa? Karena kita gak merasakan dia. Betul gak? Betul nggak? Kalau saya khotbah begini, anak-anak muda gadgetnya jual semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kok di timur sekampung betul nggak? Nah ini penata ini nggak punya Instagram, nggak punya Facebook, kurang gaul dan sebagainya. Saya di timur sekampung, tapi saya tidak mengatakan bukan soal boleh tidak boleh. Betul, tolong proporsional dong. Kalau kau bisa hahihihuhuhaha dengan gadgetmu, kenapa nggak huhuhihaha dengan Tuhanmu? Betul nggak? Betul nggak Bu Febe? Nanya doa. Betul gak? Dan kita merasa punya keberhargaan, kedekatan dengan dunia, kita lapor, wah saya gini. Tapi kita gak merasa pride di hadapan Tuhan, kan aneh betul gak? Tapi ketika pride, oh Tuhan tolong saya, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Lah emang Tuhan itu kacung kita? Kagak, betul gak? Mikir. Paham? Nah di secret place itu kita bersekutu dengan dia. Ketika bersekutu dengan dia, saya berkali-kali, kita tuh butuh kasih Bapa. Butuh. Jangan bilang, udah kok 25 Desember yang lalu, Natal. Demi kebesaran kasih Allah kepada dunia ini sehingga dimurahkan tunggal. Enggak, kadang-kadang kita, aduh Tuhan, sedikit kecewanya gitu loh. Ya. Anak-anak muda suka kecewa enggak? Kecewi. Enggak kecewa, kecewi. Iya. Dikit lama-lama itu yang membuat kita semakin jauh persekutuan dengan Tuhan. Makanya banyak anak muda yang mental illness. Karena mereka gak ketemu dengan Tuhan, tapi ketemu dengan hahihuhuhuhunya. Salah gak? Salah sebetulnya. Cuma penyelesaiannya gak akurat. Kumat lagi itu nanti sekalian. Kumat lagi betul enggak? Saya bukan anti itu enggak. Tapi yuk kita proporsional sekalian. Ini zaman gadget kok sekalian. Iya, enggak salah. Nah kemudian ketika kita bersekutu dengan dia, kita bilang nih. Dia bilang masuk kamar tutup itu, berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi. Hanya bilang aja, ngapain kita main petak umpet dengan dia tiap hari? Dia ada di tempat tersembunyi itu dan dia ingin bersekutu dengan kita. Tapi gini, Leo, gak bisa. Gue bersekutu dengan kau pagi hari ini. Dia gak maksa. Cuma saya harus punya kesadaran, betul gak? Bapakku di tempat tersembunyi, kok disembunyiin kayak banyak petak umpet gitu loh. Disitulah kita bilang, Bapa, aku di sini, kamu di mana? Kamu gak usah datang ke saya, aku aja datang sama kamu. Itu kerennya minta ampun. Itu yang dibilang sama Adam. Tuhan bilang, Adam kamu di mana? Aku di sini. Adam aku ada di sini. Harusnya enggak ini Alkitab yang gak usah dibuah-buah nanti repot lagi. Harusnya begini, Adam kau di mana? Di sini. Sekali-kali Adam kau di mana? Aku mau dekat dengan engkau. Waduh keren ambis. Betul enggak? Dia udah, aku di sini. Dam di mana? Di sini. Dam di sini. Lama-lama tuh pikir, Dam mikir dong Dam, aku di sini masa aku datang ke kamu. Paham enggak? Ngerti enggak? Ini kan kedekatan. Amin enggak Pak? Amin enggak Pak? Oke. Kemudian Tuhan bilang ini, ketika dibilang kamu bangun secret place, ketika berdoa, Alkitab bilang, berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi. Bilang sama Bapak jangan main petak umpet dong gitu loh. Aku di sini atau aku ke sono. Kok ngamen gak biasa aja? Aku ke sana aja Kak. Aku di sini, aku sana. Nah, ketika kita ada di situ, dia tempat sembunyi. Ini gue demen banget nih kalau gini.
membayangkan dia. Ketika kita tersembunyi, dia bilang, Bapamu di tempat tersembunyi akan lihat kamu. Wow, Leo ada. Dia bilang ini, aduh Leo, thank you ya, gue cari kamu. Dari kemarin, pagi ini ada, kok tadi pagi gak ada? Yang hancur siapa coba? Saya biasa saja, Tuhan, aduh Leo, gue kepengen ketemu kamu gitu loh. Kamu gak ngerti perasaanku sih gitu loh. Dan Bapak sebenarnya dia lihat kamu. Ketika dia lihat, dia bilang, ini mukjizat kesembuhan. Saya setuju. Tapi saya lebih setuju, Bapamu yang di tempat akan lihat kamu. Dan dia akan membalas kepada kamu. Yang pertama dia balas, dia bukan sekedar buat mukjizat. Kita butuh kasih. Dia datang ke kita, dia peluk kita, dia gendong kita. Dan dia cium kita. Dia bilang, Leo, aku rindu sama kamu. Kita gini, rindu? Gue gak rindu tuh. Aku juga rindu Tuhan. Pengen ketemu sama kamu. Bersekutu. Disitulah mewek. Betul gak? Nangis. Bukan karena kakinya kencang. Oh my God. Oh my God. Thank you, thank you, thank you. Kita bersyukur apa sih kita buat? Karena kita mengalami kasih dia. Kita kalau kasihnya kita dapat, semuanya kita dapat. Karena dia adalah Allah yang lengkap. Paham? Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Setuju? Oke, saya lanjutkan. Jadi terus tiap hari kita ngalami itu, terus mengalami itu. Aduh, saya begini, aduh Tuhan habis nih saya. Saya mau kasih tahu kalau kau ngalami itu, dagingmu habis gitu kan. Bukan jadi kurus gak gitu, betul gak? Kedagingnya habis. Betul gak? Kita gak kepengen yang lain lagi gitu loh. Gak kepengen. Walaupun dunia nawar, aduh Tuhan, cukup deh Tuhan gitu. Bukan gak kepengen sekarang. Kepengen jadi orang kaya. Gue juga kepengen, tapi gak utama sekali, betul gak? Bukan gak boleh, sorry, bukan boleh gak boleh. Tapi kita, Tuhan kau cukuplah buat aku. Nah kalau kayak gini, dia sediain buat kita apa sih yang kita perlukan sebetulnya. Bilang haleluya. Dia akan membalas kepada kamu bukan hanya kasihnya, tapi segala-galanya daripada dia. Apa saudara sekalian? Penyertaan, pertolongan, semuanya kesembuhan, apa saja yang kita perlukan. Dia sediakan saudara sekalian. Supaya kita tidak mencintai yang dia sediakan, kita mencintai dia sekalian. Tapi dia punya tugas menyediakan buat kita. Maka dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan pada kamu. Saya juga gak ngerti apa yang mau ditambahkan, saya juga gak ngerti kebutuhan saya. Tapi biarkan dia tambahkan, betul gak? Kurang keras amennya. Kurang keras amennya. Ini keren banget, keren menurut saya. Nah kita mengalami kasih Tuhan yang dalam sekali. Kita aduh kalau kayak gini sudah cepat mengampuni orang lain. Gak marah-marah. Gak panikan, betul gak? Haleluya, pernah gak panikan? Pernah panikan gak? Pernah, ya pasti panik. Tapi betul-betul, aduh Tuhan. Kayak, jadi ketika kepanikan tuh di lawas sama Tuhan, kita tuh kayak gini, iya Tuhan gak gitu. Aduh, thank you. Nangis gitu loh. Bukan cengeng, bukan. Aduh Tuhan, keren gitu loh. Itulah yang baru saya ngerti apa yang Musa bilang. Tuhan, saya mau ketemu sama kamu gitu. Gak bisa, Musa mati. Nah sekarang Tuhan bongkar kepada saya. Kadang-kadang kalau berdoa gitu, Tuhan, nanti saya juga mati, Tuhan, mati muda. Tuhan bilang, enggak. Karena Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Jadi kita ketemu Bapa kita bukan karena keluarga kita, gara-gara Kristus dikasih bonus. Kok kurang keras aminnya? Biasa. Paham ya? Oke. Jadi akhirnya ini baru di ruangan, betul di ruangan. Di ruangan kan 2 jam, 1 jam, 3 jam, betul enggak? Ini kita masih ada 21 jam lagi, betul enggak? Jadi kalau di sini oke ketemu, oh menangis, oh Tuhan. Kau luar biasa penuh kasih. Keluar dari kamar. Mah, sarapan mana? Gak ada. Nah ini kan kurang ajar. Baru ketemu dengan Tuhan. Kok jadi bingung? Modelnya begitu. Di sini gak ada, di luar banyak. Saya pastikan saya pulang aman.
Dapat berita gini, sudah saya bilang sama si Tono, saya bilang jangan pakai motor Tono gitu loh. Kan motornya rusak itu, memang Tono tuh kepala batu tuh, kurang ajar gitu loh. Adiknya nggak kayak gitu, Tono memang begitu modelnya gitu loh. Kan jadi nggak enak, betul nggak? Pernah ngalamin gitu nggak? Nggak pernah. Bilang haleluya. Ya, jadi hari saya nggak layak gitu. Tertuduh. Kita merasa gagal. Lama-lama persekutuan di awalnya nggak ditambahin lagi karena percuma deh. Datang lagi si bolis, setan gitu. Tuh kan kamu kurang ajar, kurang sungguh-sungguh, nggak hidup kudus. Ngomong dengan Tuhan belum beres, ngomong dengan setan diajak ngomong. Oh iya, jadi kita campur aduk semuanya. Galau di sini sama sekalian. Disitulah menyebabkan kita jadi ada kekecewaan. Kalau nggak kecewa punya alasan. Ini 2 poin. Kalau nggak kecewa alasan. Tapi kan Tuhan, mama, saya bisa bersaudara dengan dia. Oh dia nggak dengar saya kok. Dia nggak. Banyak alasan dan kemudian karena dasarnya kecewa. Cuma nggak ngomong. Kalau ngomong kan nggak enak, betul nggak? Ketahuan. Kita bersekutu dengan dia. Dan yang paling keren, lanjutkan persekutuan itu. Karena kita masih punya 20 jam lagi dari ruangan doa kita. 2 Korintus 3 plus. 2 Korintus 13. Haleluya. Ayat 14. Yuk kita baca sama-sama ya. Yang keras. 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, lanjut, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Yuk kita baca sekali bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sekali lagi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini ayat luar biasa, surat terakhir, surat dari Rasul Paulus, surat apostolik dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang terakhir. Dia bilang ini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian gitu. Nah, bicara Roh Kudus selalu kuasa Roh Kudus, betul nggak? Betul nggak? Menurut saudara gimana lebih enak? Kuasa Roh Kudus atau persekutuan Roh Kudus? Kalau saya lebih enak persekutuan Roh Kudus sih. Lebih enak kuasa Roh Kudus. Gubrak bro. Kuasa Roh Kudus itu. Orang sakit disembuhkan, mati kuasa Roh Kudus bekerja gitu lah. Dan orang nggak berpikir tentang persekutuan Roh Kudus. Tapi ini penting gara-gara persekutuan menghasilkan yang lain. Sehingga dikatakan persekutuan, dia bilang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kemudian dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tadi saya bilang persekutuan kita paling 3 jam, 4 jam satu hari di kamar kita. Tapi kita sisa 20 jam atau 19 jam, 20 jam. Kita harus bersekutu dengan Roh Kudus. Kenapa bersekutu dengan Roh Kudus? Karena kalau bersekutu dengan Roh Kudus, dia akan bawa kita kepada kasih karunia Kristus Yesus. Dan kasih karunia Kristus adalah keyakinan kita akan menang atas dosa, keyakinan kita mengalami kasih karunia Kristus, yaitu salah satunya diantaranya adalah mengalami kesembuhan dari sakit penyakit, luka batin. Hal yang sama juga kita mengalami kesembuhan dari kutuk-kutuk kemiskinan dan kegagalan dan masalah ekonomi. Amin. Terakhir, Roh Kudus yang sama membawa kita berkemenangan terhadap yang namanya kuasa setan. Karena kita punya keyakinan roh yang tinggal dalam diri kita lebih besar kuasanya daripada roh di muka bumi ini, kita bisa mengalahkan dunia ini. Ketika bersekutu dengan Roh Kudus, dibawalah kita kepada kasih karunia Yesus. Ya ampun, Yesus itu keren luar biasa. Betul nggak? Betul nggak? Saya ingin bongkar nih supaya kau, tapi kan nggak mungkin saya mengalami 3 jam 4 jam di kamar. Dan saya di kantor, di mana-mana, betul nggak? Itu paling penting, betul nggak? Itu ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus terima kasih. Aku butuh pertolonganmu. Kan dia penolong, dia penghibur, menuntun kita dalam kebenaran, memberitahukan kita hal-hal. Bersekutu dengan
terus bersekutu dia. Ketika bersekutu dengan dia, dia bawalah kita kepada kasih karunia Kristus Yesus. Dan Roh Kudus yang sama juga akan membawa kita kepada kasih Bapa. Paham? Makanya dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh itu penting. Tapi itu tujuannya. Supaya kita memiliki persekutuan untuk 24 jam satu hari. Nah ketika bersekutu dengan Roh Kudus, dibawalah kita kepada kasih karunia Kristus, dibawalah kita kepada yang namanya kasih Bapa lengkap. Baru kita bilang, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Itu betul. Jadi Bapa, Anak, Roh itu betul-betul menuntun kita. Dan kali terakhir kita akan mengekspresikan, mengalami realita Kristus, bukan realita Bapa, bukan realita Roh Kudus, karena nggak ngerti modelnya gimana. Tapi kita mengalami realita Kristus karena dia pernah datang ke muka bumi. Kita dengar, kita baca di Alkitab, betul nggak? Berhembus langit, jebret Roh Kudus. Kayak gimana model Roh Kudus ya? Kayak angin, kayak angin. Gimana Roh Kudus? Kayak api. Gimana Bapak? Itu suaranya menggelagar, aku adalah aku gitu loh. Kan ngeri, mendeni betul gak? Jadi bukan gak boleh. Sebagai manusia kita gak nangkep, betul, bukan gak nangkep. Ih ngeri amat gitu ya. Makanya bangsa Israel takut dengan Tuhan. Takutnya takut mati. Gak bisa naik ke puncak gunung di pinggir-pinggir. Berarti berbuat dosa terus di pinggir-pinggir, betul gak? Takut sekali. Suruh bangsa Israel, aduh ya ampun Tuhan kok kejam amat sih gitu loh. Jadi pengenalan itu kan dengan tidak kasih yang dalam sekali. Tapi ketika ada pengenalan kasih dalam, kita gak mau berbuat dosa. Paham ya? Jadi harus bersekutu dengan Roh Kudus. Dibawa kepada kasih Bapa. Lewat doa kita, pujian, penyembahan kepada kita. Dan terakhir, ini lebih real lagi. Kita harus bersekutu dengan firman Tuhan. Keren. Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima. Oke. Yuk kita baca ya ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saja. Ke-9. Yuk kita baca saudara 1 saya 2 bergantian ya. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua yang keras. 1 2 iya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, lalu yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolaknya ke perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4, 1, 2, 3. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, ya aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, 1, 2, 3. Dan lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8. Ayat 9 bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab ia ada semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan. Iya, banyak ikan ditangkap, betul gak? Ini bicara sumber ekonomi mengalami terobosan. Tapi saya lihat kasusnya. Mari kita baca ayat kedua. 1, 2, 3. Ia melihat dua perahu itu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan iya. Kenapa mereka membasuh jala? Karena apes. Gak dapat apa-apa. Betul gak? Ya udah kita pulang. Malam ini gak dapat apa-apa. Kira-kira gitu. Tetapi ketika mereka ketemu Yesus. Yesus ada di perahu mereka. Perahu Simon. Dengar ya. Yesus ada di perahu mereka. Ketika sudah di perahu mereka, apa yang terjadi?
Yesus gak cicing, gak tidur. Ngomong. Dia bilang ke murid yang lain, saya baca ayat 4, kita baca deh, 1, 2, 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata ke Simon, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamannya untuk menangkap ikan. Lah, jala sudah dicuci. Hari sudah siang, mau ngejala apa, betul gak? Dia bisa begini, Yesus yang bener aja kamu itu gimana sih? Ini kan udah siang, besok malam kayak gitu loh. Besok kayak apa gak ada waktu lagi gitu loh. Tapi gak komplain. Yesus bilang gini, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Masalahnya jala sudah dibersihin, ikan gak dapat. Kan ngomel kira-kira gini, emang kamu berapa sih tentang perikanan, betul gak? Atau penjalaan, betul? Gak gitu ngomel. Tapi aduh keren banget. Yuk ayat 5, 1, 2, 3. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, dia Batak, Petrus ini, tapi yakin gitu loh. Dia Batak, betul gak? Guru, Bataknya muncul. Telah sepanjang malam kami keliling-keliling, udah dicuci lagi ini, gimana sih kamu ini gitu loh. Kira-kira gitulah kalau dia ada filmnya kira-kira gitu ya. Apalagi diperankan orang Batak betul ya. Apalagi Batak tembak langsung gitu. Keren banget, keren. Nanti kita buat Netflix-nya ya. Terus kemudian saya bilang, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa. Saya bilang, tapi karena kamu yang ngomong. Karena kamu yang ngomong, aku pergi. Kita perlu mengalami firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya firman yang umum, firman yang rema. Supaya kita ngerti bagaimana caranya nyeberangi sungai Yordan. Paham? Paham ya? Kemudian kita bukannya ngancur sungai Yordan, bagaimana kita menghancurkan tembok Yeriko? Bagaimana kita menghancurkan kota Ai? Bagaimana kita menghancurkan seluruh raja-raja sekitar Kanaan? Bagaimana kita sampai di Kanaan? 2026 selesai. Amin. Setuju dengan saya? Karena kita hadap besok bagaimana kita berbisnis. Bagaimana kita ngatur uang. Betul. Bagaimana kita meresponi dunia ini. Berita-berita, betul enggak? Di mana-mana perang dunia ketiga, kenapa enggak 4 sekalian gitu loh. Perang dunia ketiga, bla bla bla, nanti begini-gini, ciut betul enggak? Muncul lagi berita sesar Rembang meledak, nah muncul lagi. Ada aja sudah. Sekarang gini, emang kurang kerjaan betul enggak? Lu kalau bener, tolong dong gimana caranya menghandle, betul enggak? Tapi kan biar, kalau enggak gitu enggak hidup seru sekali. Karena kan jual berita seru sekali ya. Salah enggak salah itu dunia, betul enggak? Tapi seru sekalian, kita perlu meresponnya dengan benar seru sekalian. Jadi kalaupun ada sesarnya hancur gak jadi masalah, biarin aja. Itu serah Tuhan, betul enggak? Enggak bau itu jadi mana-mana. Tapi perlindungan Tuhan nyata buat kita, betul enggak? Nah Tuhan bilang, kenapa kau lindungi? Aku punya Yesus, betul enggak? Selesai. Enggak gini, aduh Tuhan gimana. Enggak usah gimana. Tapi percaya kepada Tuhan. Sehingga akhirnya ketika kita mengalami ini, kita perlu mengalami setiap hari firman Tuhan. Baca firman Tuhan, kurang ya Tuhan, apa ya Tuhannya. Jadi apa-apa minta arahan dari firman Tuhan. Apa-apa saja gitu. Dia gitu, ini bang cetek lah, ecel. 2 tambah 2 ya pasti 4 lah gitu loh. Wah ini kali-kalinya 10, kali-kali 10 kayak 30, aduh repot. Enggak gitu, mau kali-kali enggak kali-kali tambahan enggak jadi masalah. Yang penting kita betul-betul Tuhan andalkan Tuhan, betul enggak? Setuju dengan saya? Jadi poin pertama, kita bangun persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Ya, persekutuan adalah pujian, penyembahan dan doa. Ketemu dengan dia. Kalau ketemu dengan dia, pasti kita ketemu dengan api. Kalau ketemu dengan api, terbakar. Berkobar-kobar. Kalau ketemu dengan api, dia bereskan. Dia bukannya api, dia juga seperti air. Sejuk, tenang, mengalir. Mudah ngampuni orang lain. Tenang di tengah-tengah masa sukar. Amin. Setuju. Dia bukan hanya air saja. Dia seperti angin. Sejahtera gitu. Saya kalau udah berdoa gini-gitu. Tuhan,
Saya kepingin ngalami kayak angin gitu loh. Tapi gitu kan jadi ngeri. Tapi jadi kita tuh bisa ngebayangkan bahwa dia tuh real gitu loh. Hidup dia seperti angin, dia seperti api membakar. Ya, dia seperti bukan seperti air yang mengalir. Sejahtera, sukacita. Terus kita bangun 24 jam setari bersekutu dengan Roh Kudus. Dia bawa kita kepada kasih Bapa, kasih Yesus. Dan selesaikanlah 2026 bersama dengan dia. Kau akan lihat bagaimana tuntunan, pertolongan, penyertaan dia. Sehingga kau mengalami kemerdekaan. Roh, jiwa, tubuhmu mengalami kemerdekaan. Itu wajar. Kalau nanti kita mengalami terobosan, saya pikir pasti ketika murid Yesus mengalami ini, orang tanya, terus Petrus siapa sih Yesus? Betul gak? Kan nanya, siapa sih? Iya, aku juga belum ketemu gitu loh. Makanya Petrus bilang gini, Yesus menjadi murid Kristus. Dia memberikan dirinya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia bertemu, mengalami realita Kristus. Nanti kita dalam hari hidup kita, dalam pekerjaan, rumah tangga kita, ekonomi kita akan mengalami realita Tuhan hidup. Apa yang terjadi? Terobosan ekonomi. Amin. Terobosan kesehatan. Ya. Satu lagi, terobosan di mana kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saya sudah sering ceritakan ini di podcast saya ada. Bagaimana ketika yang namanya seorang janda yang kemudian anaknya 2 mau diambil dan dia jadikan budak, saudara sekalian, apa yang terjadi? Dan janda itu takut sekali ketemu dengan Elisa. Elisa bilang gini, apa sih yang kamu punya? Gak ada apa-apa. Ada sih sedikit minyak boleh. Mungkin orang gini, dikit minyak, mau jadi apa? Masak telur juga repot, paling ngerebus telur. Komplain pasti, tapi enggak. Apa yang kau punya? Enggak punya apa-apa. Dikit beli bersih minyak. Ya udah gini aja, bawa minyak itu ke kamar kamu dan bawa anak kamu di kamar itu. Minta buli-buli berisi minyak, buli-buli kosong di tengahmu, masuk kamar itu tuangkan semua. Di mana? Di secret place itu, di ruangan kosong. Kalau kau mengalami ekonomi bermasalah, masuk ke secret place itu. Dan di situ kau mengalami mujizat. Amin. Juga saudara sekalian, seorang janda, seorang perempuan sunung, anak yang meninggal dunia, dia bawa ke kamar. Ke kamar mana? Bukan kamar tamu, bukan kamar bapak emaknya. Kamar Elisa di atas loteng. Mujizat terjadi. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, bawa ke kamar loteng itu. Doakan kota demi kota, desa demi desa, kecamatan demi kecamatan. Dan mereka akan mengalami jamahan Tuhan. Amin Pak? Amin Bu? Clear or not clear? Clear ya? Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, segala-galanya yang kau miliki itu adalah milik kami Tuhan. Kami mau menyelesaikan 2026. Kami berdoa supaya mengurapi kami. Sama persis seperti Bapa mengurapi Yesus, berjalan keliling kota dan desa, berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, karena Allah menyertai dia. Kami juga rindu mengalami penyertaan Allah yang tinggal dalam diri kami. Bukan tinggal dalam diri kami saja, bukan hanya hadiratnya yang memenuhi kami, tapi kami perlu yang namanya mengalami Tuhan yang real dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau buat kami spesial Tuhan. Dan kami janji bukan untuk kemuliaan kami, tapi untuk kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan. Kami rindu bangsa-bangsa melihat mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita sembah Dia. Hosana, Hosana, in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna.
Engkau Bapa. Kami rindu mengalami realita Kristus yang bukan dijelaskan oleh manusia. Let our King Be lifted up, Kudus, kami doa pada malam hari ini. Perjelaslah kepada kami tentang Bapa. Perjelaslah kepada kami tentang Yesus. Mari kita sembah Dia. Angkat kedua belah tanganmu, katakan bersama-sama, terpujilah Dia yang datang, yang diutus oleh Bapa. Namanya Yesus Kristus, yang buat kami bisa mengalami karena Roh Kudus. Siang hari ini kami rindu mengalami realita Kristus dan membangun kebenaran dalam hidup kami. Semua kita bangkit berdiri, kita sembah Bapa. Hosanna,
Engkau. Kami kagumi Engkau. Kami membutuhkan Engkau. Kami merindukan Engkau. Berjalanlah bersama-sama dengan kami. Menyatakan kemuliaan sorga. Kami rindu melihat Engkau. Kami rindu melihat kemuliaan dan mengalami kemuliaan yang belum pernah kami lihat sebelumnya, tapi disediakan oleh Engkau bagi orang percaya kepada Engkau. Engkau Bapa, kami hormati Engkau Roh Kudus dan Yesus. Terima kasih Tuhan, perlihatkanlah kemuliaan-Mu Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi dengan Roh-Mu Tuhan. Lebih yang pernah dialami oleh Musa Tuhan. Tapi sesuai janji-Mu Tuhan di akhir zaman, kami mengalami Kristus sendiri. Kami harus membawa Kristus kepada kota kami, kepada bangsa kami. Tanpa Kau kami gak bisa berbuat apa-apa. Turunlah urapan-Mu Bapa, pengurapan rasuli, membangkitkan, membangun banyak orang. Membangun kota ini Tuhan. Membangun kabupaten ini Tuhan. Membangun kota demi kota. Membangun bangsa demi bangsa. Membangun komunitas-komunitas yang serupa dengan Kristus Yesus. Oleh karena itu urapi kami Tuhan, supaya kami dapat membawa realita Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Silakan anak-anak sekolah minggu